Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4 program studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya yang telah kami laksanakan pada pertemuan kami yang ke-16 dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Pada pertemuan kami yang terakhir ini, kami membahas mengenai Konsili Vatikan Kedua. Dokumen-dokumen apa saja yang ada dalam Konsili Vatikan Kedua? Nah, yang pertama, Konsili Vatikan Kedua ini diselenggarakan oleh Paus Yohanes ke-23 yang memulai dan Paus Paulus ke-6 yang menutup. Waktu pelaksananya itu yaitu pada tanggal 11 Oktober 1962 sampai 8 Desember 1965. Tempatnya di Basilika Santo Petrus, Vatikan. Peserta yang datang dalam konsili ini lebih dari 2.500 uskup dari seluruh dunia. Tujuan utamanya yaitu yang pertama pembaharuan gereja, dialog dengan dunia modern, dan penegasan kembali misi gereja di dunia. Konsili Vatikan Kedua ini dilaksanakan atas dasar yang pertama perubahan zaman pasca Perang Dunia yang kedua yaitu modernisasi dan sekularisme, yang kedua kebutuhan pembaruan ajaran dan pendekatan pastoral, yang ketiga dialog antar agama dan lintas budaya, dan yang keempat seruan terhadap keadilan sosial dan perdamaian. Dokumen resmi Konsili Vatikan Kedua ini ada 16, yaitu yang pertama ada 4 konstitusi, yaitu yang pertama Sacrosanctum Concilium yang membahas liturgi suci dan penggunaan bahasa lokal, yang kedua Lumen Gentium, hakikat gereja sebagai umat Allah, yang ketiga Dei Verbum, wahyu ilahi dan pentingnya kitab suci, dan yang keempat Gaudium et Spes, gereja dan tantangan dunia modern. Selanjutnya ada deklarasi, yang pertama itu ada Nostra Aetate, hubungan dengan agama-agama non-Kristen, yang kedua Dignitatis Humanae, yaitu kebersamaan kebebasan beragama, dan yang ketiga Gravisum Educationis, yaitu pendidikan Kristen. Dan ada yang selanjutnya ada dekret, yaitu yang pertama Intermirificat atau media sosial dan komunikasi, yang kedua Unitatis Reintegratio atau Ecumenis, yang ketiga Orientalium Ecclesiarum, yaitu Gereja Timur Katolik, yang keempat Christus Dominus, peran uskup, yang kelima Optatam Totius, yaitu formasi imam, yang selanjutnya Perfectae Caritatis, yaitu pembaharuan hidup religius, yang selanjutnya Apostolicam Actuositatem, yaitu peran kaum awam, yang selanjutnya itu Perbesterorum Ordinis, yaitu hidup dan pelayanan iman, dan yang terakhir Ad Gentes. Semangat dan isi pembaharuan ini yang pertama itu liturgi, lebih inklusif, umat lebih aktif terlibat, penggunaan bahasa lokal. Terus gereja sebagai umat Allah, keterlibatan semua umat bukan hanya hierarki. Selanjutnya kitab suci, akses dan penambahan oleh umat ditekankan, akses dan pemahaman oleh umat ditekankan. Dialog dengan dunia modern, terbuka pada sains, HAM, dan keadilan sosial. Terus dialog antar agama dan ekumenisme, yaitu hubungan damai dengan semua agama. Dampak dari Konsili Vatikan Kedua ini yaitu yang pertama liturgi menjadi lebih partisipatif, yang kedua keterlibatan awam dalam kehidupan gereja meningkat, yang ketiga pendidikan iman dan formasi imam diperbaharui, yang keempat gereja menjadi lebih dialogis dan terbuka, dan yang kelima tantangan baru muncul, menjaga keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Nah, kesimpulan dari Konsili Vatikan Kedua ini yaitu Konsili Vatikan Kedua ini menjadi tonggak reformasi besar bagi gereja Katolik yang berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran Kristus. Konsili ini meneguhkan komitmen gereja untuk hadir aktif di tengah masyarakat global dengan semangat dialog, pelayanan, dan transformasi. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih, semoga hasil dari resume ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.